Habibana Mahbub Adailallah Sayyid Al-Habib Mahdi bin Muhammad Lutfi bin Yahya Mata'allah betul hayatih, guru kita yang barusan menyampaikan ilmu yang amat bermanfaat buat kehidupan kita, yaitu Tuan Guru Salman. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiah, diberikan berkah dunia wal akhirah. Semua hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Yayasan Al-Husna yang dimuliakan Allah, yang senantiasa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, ngambil barokah dari awal kitab beliau sampai akhir kitab beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan, tiada daya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pada kita ini, illa kecuali ma'allamtana, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Rabb. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Lanjut saja, kemarin sudah kita bahas sedikit tentang itu. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar, segala puji bagi Allah yang maha esa dan maha perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa dan maha perkasa. Semua makhluk di bawah aturan Allah, di mana kapan saja berada, mau tidak mau mengakui atas keperkasaan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Kita lemah, sehingga ada seorang ibu mengakui kelemahannya di hadapan Allah, yang dimana Allah maha perkasa. Satu hari si ibu ini membangun, kalau orang sini bilang apa ya, kalau misalnya gubuk apa gue di sini, gubuk ya saung lah, ya pondok kecil-kecilan, udah bahasa kita sudah reot, sudah bocor, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, di samping istana yang megah. Lalu sang raja memanggil penjaga-penjaganya. Ketika bangun pagi, dia buka pintu istananya, di samping rumahnya ada gubuk, ada pondok yang sudah mau rubuh, jelek bahasa kita. Wahai pengikut atau pengawal, rumah siapa itu, gubuk siapa itu, robohkan, hanguskan, bakar. Lalu dibakar oleh mereka. Sedangkan si ibu pemilik gubuk tadi pas pulang ke rumahnya merasa sedih bahwasanya gubuknya itu sudah menjadi api, dibakar oleh seorang raja yang zalim, yang tidak memiliki rasa rahmat dan kasih sayang kepada orang sekitarnya, terutama kepada wanita. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Maka saat itu seorang ibu tadi mengakui akan kekuatan Allah, mengakui bahwasannya akan kehebatan Allah dan keperkasaan Allah. Dia mengangkat tangan, ya Rabb, hambamu ini yang lemah, Engkau telah melihat hambamu ini yang lemah, tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan keperkasaanmu, tunjukkan kehebatanmu. Lalu Allah utus malaikat Jibril untuk menghancurkan istana yang megah tersebut. Maka hancurlah istana tersebut atas perintah Allah kepada malaikat Jibril. Wahakala, saudara dimuliakan oleh Allah, serahkan perkara itu ke yang ibu tadi tidak mampu untuk melawan, membalasnya. Jangankan masuk ketemu sang raja tersebut, baru dekat istananya aja, tembok istana pasti diusir. Tapi dia punya Allah yang maha perkasa. Tapi makhluk yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, punya yang maha kuat, yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya yaitu kekuatan zahir dan batin insyaallah. Al-Aziz yang maha agung, Al-Ghaffar Al-Ghaffar yang maha pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pengampunannya tidak berhenti, istimrar terus siang malam, mengampuni dosa yang besar, dosa yang kecil, mengampuni dosa yang laki atau perempuan, mengampuni dosa anak yang kecil atau yang besar. Yang melakukan dosa di malam hari Allah ampuni dosanya ketika masuk siang. Yang melakukan dosa maksiat siang hari Allah sedang menanti taubatnya hamba yang melakukan itu di malam hari. Allah tak pernah berhenti untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Maka Al-Ghaffar maha pengampun. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudabbirul umur, Allah yang mengurus, mengatur segala perkara yang ada di alam semesta. Perputaran langit, berputarnya bumi, bintang-bintang serta angkasa serta planet-planet semuanya, angin barat, angin timur, lautan dan semua apa yang ada di dalam lautan, yang kehidupan di atas bumi, bahkan binatang di dalam lautan lebih banyak daripada di atas di darat ini. Itu semua diatur oleh Allah dengan mendetail, dengan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada makhluk yang bisa mengatur alam ini melainkan sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa muqaddirul aqdar, yang menentukan segala ketentuan-ketentuan yang itu semua ditentukan oleh Allah. Siang harus terang ya terang, malam gelap ya harus gelap. Angin ini kalau memang tidak diizinkan oleh Allah untuk berhembus tidak akan hembus. Ini speaker yang kita pegang ini kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan bunyi. Lampu ini kalau tidak mengizinkan tidak akan terang. Pisau yang tajam kalau memang Allah tidak menghendaki untuk memotong tumpul dia. Api yang yang panas kalau memang Allah menginginkan itu dingin seperti yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dibakar. Semuanya adalah Allah yang mengatur, yang menentukan. Kita ngumpul malam ini di sini nih, Allah yang menentukannya. Kita harus berkumpul malam ini di sini. Berdirinya Yayasan Al Husna saat ini, Allah juga yang atur semuanya, yang ditentukan oleh Allah. Kita hanya menjalankan apa yang sudah diatur oleh Allah. Maka sebaik-baik makhluk adalah menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulijul nahar fil lail, yang memasukkan siang ke malam. Nih, kita di Indonesia, di Kalimantan, di Jakarta, bagian barat, bagian timur, bagian tengah, enak. Ada waktu malam hari, ada waktu siang hari, malam untuk istirahat, siang untuk usaha, cari nafkah, cari rezeki. Ada sebagian daerah malam terus tidak ada siang-siang. Ada sebagian daerah siang terus tidak ada malamnya. Itu semua Allah yang menentukan. Subhanallah, alhamdulillah kita masih merasakan malam. Coba satu saat atau terjadi siang terus tidak ada malamnya, tiba-tiba apa yang terjadi? Atau mungkin matahari tidak muncul lagi, apa yang terjadi? Atau bulan tidak muncul lagi, apa yang terjadi? Tapi subhanallah, alhamdulillah hidup kita ini dari pagi sore sampai sekarang, sampai detik ini masih teratur, susunan dan alam semesta ini berjalan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan satu saat akan berubah. Itu pun atas kehendak Allah. Kalau tadi guru kita Al-Habib Mahdi cerita tentang betapa luasnya laut dan kita ini betapa lemahnya. Ya, kalau kita ini tenggelam atau renang di laut seakan-akan tidak sampai-sampai. Sudah habis tenaga, masih jauh belum sampai-sampai ke pulau. Lemah banget. Bahkan di dunia ini lautan lebih luas daripada daratan. Dan dalam riwayat nanti akan terjadi lautan itu akan berubah menjadi api. Wa mulijul laila fin nahar, yang Allah pun memasukkan malam ke siang. Jadi ada siang, ada malam.
besok siang ini malam, terus habis siang malam lagi. Tabsiratan wa zikra li ulil basair wal absar, peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, yang matanya melek, mata hatinya penuh. Fa subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min malikin azimin mutakabbirin jabbar. Dikit lagi, maka maha suci Allah, min malikin azim, yang dimana dari raja, dari para raja yang maha agung, mutakabbirin, yang dimana memiliki atribut segala kebanggaan dan keagungan. Ini kalau satu orang berbangga-banggaan, dia ketahuilah kebanggaan itu ada milik Allah. Ya. Jadi semua keagungan apa yang dibangga-banggakan manusia, semuanya itu di bawah keagungan Allah, di bawah kebanggaan yang Jabbar, yang memaksakan kehendaknya, artinya mau tidak mau hamba itu melaksanakan apa yang Allah hendaki. Contoh misalnya Allah menghendaki si fulan sehat, mau tidak mau dia harus sehat. Satu orang Allah hendaki dia itu adalah sakit, mau tidak mau hamba tersebut ya memang harus sakit. Allah perintahkan menghendaki bahwasanya seorang muslim hambanya untuk sholat 5 waktu. Tidak ada makhluk yang untuk menentang, protes atas apa yang ditentukan atau dipaksakan oleh Allah untuk melakukannya, seperti haji, puasa. Jadi kita tidak bisa menolak apa yang Allah hendak, dan Allah berhak memaksakan itu kepada hambanya untuk hambanya melakukan. Nah, Qadimun azaliyun, ya Allah maha terdahulu, ya, maha azali, daimul abadi, kekal selama-lamanya. Hayyun maha hidup, qayyumun berdiri dengan sendirinya. Qadha wa hakama ala khalqihi bil fana'i wal inqidha, itu Allah pun telah menentukan kepada hambanya dengan kematian, dengan berlalu hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Ini kita ini tinggal nunggu jadwal. Kita nih semua pian-pian yang hadir di sini, para habaib, para guru-guru semua nih, termasuk ulun semua, tinggal nunggu panggilan, tinggal nunggu jadwal untuk menghadap Allah. Kalau satu orang dibikinkan rumah yang megahnya luar biasa, bahkan mungkin tiang rumahnya itu bisa miliaran, kamarnya yang mewah, super mewah, tapi ternyata hamba tersebut tidak mencicipinya dan tidak merasakan rumah yang mewah, kamar yang mewah, sudah keburu dipanggil untuk menghadap Allah. Pasti terjadi. Ada satu orang pengen hidupnya itu pengen cepat-cepat meninggal, tapi Allah menghendaki dia panjang umur. Ada satu orang kayak kelihatan sudah mau meninggal, sudah di rumah sakit, sudah terkapar, sudah lemah, tidak mampu apa-apa, tapi Allah menghendaki dia sehat, hidup lagi, hidup lagi. Itu mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Wal maut, kematian juga Allah telah ditentukan oleh Allah. Wal bala, dan musibah Allah yang menentukan juga. Tapi semuanya pasti ada hikmahnya. Sebagian orang tuh kematian itu adalah rohah. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, meninggal itu adalah rohah, istirahat. Istirahat dari capeknya, fitnahnya, kejamnya, zalimnya, kegelapan yang ada di dunia ini. Tapi setelah meninggal, hadiah terbesar dari Allah. Kalau Habib Ahmad bin Jindan bilang dulu, tanya, kenapa satu orang meninggal? Ya, kenapa satu orang meninggal? Kalau orang nanya, kenapa dia meninggal? Sakit? Enggak, sebenarnya bukan karena sakit. Seorang meninggal karena dia hidup. Ya. Seorang meninggal karena dia hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya akan meninggal, akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, selamat dari bala dan musibah dan segala penyakit.
diangkat penyakit oleh Allah, diangkat segala bala jauhkan, terutama jamaah yang hadir di majelis ini, pulang-pulang ke rumah membawa berkah dunia akhirat, doa-doa dijabah dikabulkan oleh Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa tahawuli min hali ila hal. Lagi, dan Allah pun telah memindahkan keadaan kita kepada keadaan yang lain. Subhanallah. Ada musim panas, ada musim dingin. Ini ada teman kemarin sakit, enggak rebahan, batuk, sekarang bisa jalan, bisa ngomong lagi, bisa sehat lagi. Kemarin satu orang sampai nggak bisa jalan, tapi alhamdulillah badan sehat lagi, bisa jalan lagi, bisa lari lagi. Semua itulah perubahan atas kehendak Allah. Ya. Yang sakit tidak selamanya sakit, ada sehat. Yang sehat tidak selamanya sehat, maka gunakanlah masa sehat kita dalam mencari ridha Allah. Maka ketika kita sakit pun tetap nikmati, karena itu mungkin adalah hikmah yang terbesar bagi kita untuk disebab diampuni dosa kita, penyebab kita banyak zikir dan doa. Itu Al-Habib orang tua angkat ulun Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, abahnya bin Jindan, kalau nengok orang sakit beliau langsung bilang, sabar ente, biar sabar ya, masya Allah beruntung 3 hari orang sakit sabar, ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Oleh sebagian orang itu nikmat sakit itu nikmat. Ada satu orang dia nggak bisa melihat matanya, tapi doanya mustajab. Jadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak punya hajat itu datang kepada Sidin, minta didoakan oleh ini orang, para wali Allah ini. Langsung diijabah doanya, yang sakit sembuh, yang punya hajat terpenuhi hajatnya, yang pengen dapat jodoh, yang nggak punya anak keturunan minta doa diberikan keturunan, yang pengen usaha lancar usahanya, yang pengen punya rumah pun diberikan dapat rezeki punya rumah. Akhirnya satu orang bertanya, ya Syekh, doamu mustajab. Semua orang yang datang ke rumahmu dikabulkan hajat dan doanya. Tapi engkau sendiri enggak bisa melihat kedua matanya. Kenapa enggak minta sama Allah biar bisa melihat, mata bisa melek, bisa melihat? Sidin senyum. Ini adalah nikmat dari Allah. Karena sebab inilah segala doa aku diijabah. Belum tentu kalau aku bisa melihat lagi doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat, barakah dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nanti baru masuk tentang keintiqal min darin ila darin, akan dibahas pertemuan akan datang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.